Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua dan para pendengar RRIND Pro 1 di mana saja berada. Dan selamat beribadah puasa untuk saudara-saudara yang melaksanakannya. Oke, baik. Pak Kadis, terkait dengan libur yang dipercepat begitu untuk bagaimana implementasinya begitu Pak Kadis untuk Dinas Pendidikan NTT setelah mendapatkan surat edaran bersama 3 menteri begitu? Ya, baik. Saya kira kita di pemerintah daerah tentu akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi ketetapan atau arahan dari pemerintah pusat yang melalui surat edaran bersama dari 3 menteri. Kita akan menindaklanjuti menyesuaikan dengan apa yang sudah diatur dari pemerintah pusat. Demikian. Oke. Kemudian apakah ada penyesuaiannya untuk NTT sesuai dengan kondisi di NTT begitu Pak Kadis? Ya, saya kira kita memberi kesempatan dan sebenarnya yang pertama bahwa surat edaran ini dimaksudkan untuk kita lihat poinnya adalah memberikan kesempatan kepada yang merayakan untuk supaya bisa punya waktu yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Ya. Lalu kemudian di libur ini pun juga tidak menghilangkan kesempatan bagi peserta didik untuk terus belajar gitu. Kan jadi libur tapi kan bisa belajar di mana saja di rumah. Bisa dengan penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru untuk belajar sesuai dengan kondisi mengenal lingkungan dan lain sebagainya dengan penugasan-penugasan itu untuk memperkaya siswa tentang kehidupan sosial, budaya dan lain sebagainya. Itu. Oke, jadi perubahan libur ini tidak mempengaruhi begitu ya jadwal pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah di NTT ya? Ya. Karena sejatinya belajar itu sebetulnya bisa berlangsung di mana saja. Nah, kebetulan karena dengan libur ini tetap di perhatian sekolah, tugas sekolah tetap memberikan panduan-panduan bagi siswa-siswa libur untuk di rumah juga tetap bisa kegiatan belajar bisa berlangsung. Sekaligus juga kita mohon dukungan orang tua. Memang kalau walaupun dia libur sekolah, tetapi tidak libur belajar begitu. Libur tidak ke sekolah, tetapi anak-anak tetap harus belajar, didukung oleh orang tua, difasilitasi oleh orang tua. Saat libur boleh bersilaturahmi, membantu orang tua, tetapi setelah anak-anak itu belajar. Seperti itu. Atau ada formula yang mungkin bisa disiapkan begitu Pak Kadis sehingga anak ini walaupun libur di sekolah tapi tetap belajar begitu di rumah? Iya, makanya tadi saya sampaikan bahwa walaupun mereka libur ke sekolah, tetapi mereka tidak libur belajar. Nah, guru-guru tetap memberikan panduan, penugasan, dan lain sebagainya yang bisa dikerjakan untuk memandu siswa-siswinya untuk tetap belajar. Sehingga pada saat selesai liburan itu bisa dievaluasi apa yang dikerjakan atau penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru itu dilaksanakan dengan baik oleh siswa-siswinya. Oke, baik. Terkait dengan kebijakan ini sudah ada koordinasi begitu ke daerah-daerah, Pak Kadis? Ya, kita tentu akan menyiapkan, kita pemerintah provinsi tentu menangani kewenangan kita mengurus pendidikan menengah, SMA, SMK, dan SLB. Tentu saja ini kita akan memberikan petunjuk dan arahan dan mengkoordinasikan semua korwas, pengawas, dan kepala sekolah yang terkait dengan 3 tadi, SLB, SMA, SMK, untuk menyikapi kebijakan untuk libur lebih awal dan memastikan bahwa anak-anak libur sekolah tetapi tidak libur belajar seperti itu. Oke, baik. Pak Kadis, terakhir nih, apa harapannya untuk ke masyarakat di NTT terkait dengan kebijakan ini dan himbauannya? Silakan Pak Kadis. Ya, harapan saya bahwa kita tetap mendukung anak-anak kita untuk belajar. Karena kita mesti percaya, mesti yakini bahwa hanya dengan sekolah itu anak-anak kita bisa menggapai hidup yang lebih baik. Sekolah adalah jembatan ke masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kembali lagi pemerintah dan melalui sekolah boleh melakukan apa saja, tetapi jika tidak mendapat dukungan dari orang tua, lingkungan dan masyarakat, tentu ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu kita mohon dukungan dari para orang tua, dukungan masyarakat untuk supaya anak-anak
pada saat libur bisa tetap difasilitasi Mm-mm. untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar. Lalu kemudian yang berikut juga buat peserta didik, para guru yang menikmati liburan nanti untuk mudik atau bersilaturahmi dengan keluarga, ingat memperhatikan kondisi cuaca, ikuti betul peringatan dini cuaca supaya bisa melakukan perjalanan apa sebelum hujan atau setelah hujan apabila melewati wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir dan longsor. Kemudian yang berikut, manfaatkan liburan ini dengan baik untuk meningkatkan silaturahmi dan meningkatkan soliditas dan solidaritas kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dengan baik. Karena itu adalah bagian dari pengembangan karakter dari peserta didik kita. Oke. Kira demikian. Baik. Pak Kadis, terima kasih waktunya bersama Pro 1 RRI ND pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.